lagi di Ruang Keluarga dan Keluarga Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan mengenai topik menghindari kekerasan dalam berpacaran. Anda punya pertanyaan seputar topik ini? Kami tunggu di nomor 021-2903-2644 atau via Twitter di @tay_tv dikasih hashtag Ruang Keluarga. Sekarang kita lanjutkan perbincangan dengan Mbak Ika dan Mas Bagia dari Yayasan Pulih. Nah, Mbak Mas, tadi kan sudah memaparkan sebetulnya ada loh tanda-tanda yang bisa dibaca oleh orang tua maupun juga diri sendiri dan teman ketika ini hubungan udah gak sehat nih, harus ada satu tindakan yang dilakukan. Nah, kalau sebagai orang tua misalnya kita melihat putra dan putri kita seperti apa yang dipaparkan Mbak Ika tadi, menarik diri, kelihatan dalam hubungan pacaran itu unhappy gitu. Sebagai orang tua sebetulnya intervensi paling tepat apa sih yang dapat dilakukan gitu? Karena kadang-kadang salah intervensi anak semakin menjauh, bukan akhirnya bisa dirangkul oleh orang tua, tapi kemudian malah semakin jauh dan merasa bahwa apa sih ini gitu, kok mendikte aku atau gitu ya. Supaya hal tersebut nggak terjadi gitu. Itu bisa dilakukan oleh orang tua apa? Sebenarnya bisa dilakukan ya itu memang sebenarnya komunikasi. Cuma tadi kan memang ada rentan bahwa anak merasa ini ikut campur banget sih gitu. Nah, memang ini yang kadang orang tua lupa bahwa sebenarnya komunikasi itu harus dibangun dari anak juga masih kecil. Kadang orang tua berpikir anak kecil belum bisa diajak ngomong. Anak kecil belum ngerti, sering banget orang tua berpikir. Nah, ini orang tua yang suka lupa. Harusnya sedini mungkin anak bayi pun sebenarnya udah bisa kita ajak ngomong kan. Cuma dia belum bisa ngerespon dengan sesuai yang harapan kita lah. Itu sudah mulai dibiasakan ada komunikasi sehingga kalau sampai terjadi peristiwa seperti itu, kita juga punya cara untuk bisa masuk karena nggak aja pergi agak. Memang kita mungkin sedikit agak maksa misalnya gitu, kita ajak dia agak menjauh sejenak dari situasinya ini, kita ajak ngobrol, kita ajak senang-senang dia, kita ajak bahwa untuk melihat lagi bahwa dia punya keluarga loh yang menyayangi dia gitu. Dan sama juga emang ada satu nih kadang juga orang tua suka lupa bagaimana perilaku dia ayah dan ibunya sendiri di rumah. Ya kan, mereka maunya anaknya nggak ngalamin kekerasan dong gitu kan, pasti gitu. Tapi ternyata nggak sadar mereka ayah ibu ini sendiri perilakunya berkekerasan. Dan waktu maksudnya ayah dan ibu memang udah biasa jerit-jeritan di rumah. Nah, jadi sehingga anaknya pada saat mendapat dari pasangannya dia pikir ya wajar, ayah ibu juga berkomunikasinya begitu, ya kan. Nah, kalau udah kayak gitu juga kan lebih sulit juga kita untuk membantunya ya gitu. Karena si anak berpikir nggak ada masalah apa-apa kok gitu loh. Karena emang saya biasa ngeliat ayah dan ibu seperti itu. Jadi ayah ibu harus menjadi role model yang bener dulu gitu ya, dan kemudian mampu meyakinkan anak dengan komunikasi yang baik bahwa kamu punya keluarga loh, di sini ada orang-orang yang lebih sayang sama kamu dibandingkan orang yang selama ini mungkin bilangnya sayang tapi menyakiti. Kalau dari sisi anak dan teman sebaya nanti dijawabnya. Kita sudah ada penelpon. Kita sapa dulu penelpon yang telah bergabung di Ruang Keluarga. Halo, selamat siang Ruang Keluarga. Iya, selamat siang. Iya, selamat siang. Dengan siapa? Iya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Leo di Bogor. Iya, silakan Bapak Liom di Bogor. Langsung pertanyaannya. Ini pengamatan saya ya. Kekerasan itu ternyata sangat berhubungan dengan kondisi fisik ya. Jadi kalau saya memberi contoh misalnya kalau ada 5 ekor anjing yang dipelihara dengan baik, dengan 5 ekor anjing yang dipelihara dengan kurang baik, suatu saat yang kemungkinan menggigit kan biasanya yang kurang baik. Efek yang menimbulkan kekerasan, misalnya seorang perokok lebih cenderung gitu loh. Terus apa yang mereka konsumsi sehari-hari, apalagi narkoba gitu. Terus termasuk juga hal-hal yang merupakan misalnya transfat yang merusak otak, yang mempercepat kelelahan. Orang-orang seperti ini akan mudah menimbulkan kekerasan. Pertanyaannya. Jadi kalau mau pacaran mesti lihat dulu kondisi seperti ini gitu. Pertanyaan, ini pernyataan saya. Jadi untuk mengamati kekerasan yang ada gitu loh. Jadi diperlukan melihat apa yang dikonsumsi oleh mereka. Baik Bapak Liong. Terima kasih atas partisipasinya di Ruang Keluarga. Iya, mungkin ada benarnya ya bahwa apa yang kita konsum itu juga berpengaruh terhadap perilaku. Bu, ya, aku rasa sih pasti ada lah ya gitu, karena ya contohnya kayak saya aja gitu, kalau saya lagi terlalu banyak makan manis, kemudian otak saya akan sangat terlalu aktif. Itu juga sudah ada penelitian ya kan, makanya gula-gula sekarang udah mulai dilarang untuk anak-anak. Cuman selain itu memang juga ada yang lain. Kalau saya lebih melihat juga pola asuh bagaimana, bagaimana anak ini tumbuh berkembang dalam lingkungan seperti apa ya, seperti tadi yang Pak Liong tadi sempat ungkapkan bagaimana membesarkan tadi anjing dan bajing tadi, itu kan
pola asuh sebenarnya, bagaimana dia tumbuh, orang ini tumbuh dalam lingkungan seperti apa, sehingga akhirnya dia bisa menjadi pelaku kekerasan ataupun menjadi korban dari kekerasan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke yang tadi Mas Bagia. Gimana tuh kalau ada teman kemudian diri sendiri juga mulai merasakan ketidaknyamanan itu. Nah, sebetulnya langkah apa sih yang harus dilakukan untuk mengakhiri lingkaran yang kurang sehat tersebut gitu, Mas? Oke, yang pertama ketika kita sadar kalau kita jadi korban kekerasan ya dalam pacaran gitu. Yang pertama kita harus berani say no. Gitu. Pertama itu tindakan asertif yang paling penting adalah berani bilang tidak gitu. Karena biasanya gitu orang-orang yang sudah dalam hubungan pacaran tuh ya membiarkan saja pasangannya melakukan kekerasan gitu. Mereka anggap itu wajar. Makanya ketika kita tahu bahwa itu adalah kekerasan, kita harus berani bilang tidak gitu. Kemudian setelah itu kita harus juga cerita sama teman-teman terdekat yang kita percayai gitu. Entah itu sahabat atau sama keluarga juga nggak apa-apa. Dengan orang tua misalnya gitu kok. Tapi banyak anak muda sekarang yang memang enggan ya curhat sama orang tua gitu. Mereka lebih senang curhat sama temannya gitu. Ya udah nggak apa-apa, curhat sama teman gitu, dan lebih jauh bisa melakukan rencana bagaimana keluar dari hubungan ini gitu. Kemudian ketika kita punya teman yang berada dalam posisi sebagai korban kekerasan dalam pacaran, yang pertama bisa kita lakukan adalah menjadi pendengar yang baik gitu. Itu pertama kali gitu. Tawarkan pada dia. Ketika kita lihat, oh dia kayaknya di korban kekerasan nih gitu. Tawarkan pada dia, mau cerita nggak sama saya gitu. Dan jadilah pendengar yang baik gitu. Nggak usah ngejudge, nggak usah ngehakimi, nggak usah menceramahi gitu. Cuma dengerin aja gitu. Dan yang kedua, jangan pernah salahkan korban gitu. Jangan pernah salahkan, lo sih misalnya nggak pernah nurut disuruh putus gitu. Jangan pernah, karena dia sendiri punya alasan-alasan kenapa dia tetap bertahan pada hubungan itu gitu. Karena biasanya korban kekerasan ini punya konsep diri yang pada akhirnya ya rendah gitu. Konsep dirinya rusak karena dia terus-terus berada dalam lingkungan kekerasan dan dengan kekerasan verbal bisa dikata-katai gitu. Dan dia itu terinternalisasi dan mengakibatkan konsep diri dia jelek. Makanya sebagai teman kita cukup dengerin dan gak usah ngejudge. Setelah itu baru kita ajak dia ke ya kalau mau ngobrol ke orang tuanya boleh, atau bisa mencari lembaga-lembaga yang melayani korban-korban kekerasan gitu, cari info soal bagaimana sih cara ya menindaklanjuti korban-korban kekerasan seperti itu. Salah satunya adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan Pulih ya. Nanti kita akan bahas di kegiatannya apa saja sih, bisa mendapatkan bantuan dalam bentuk apa saja sih dari Yayasan Pulih ini, selepas informasi menarik yang telah kami siapkan untuk Anda. Keluarga Indonesia di rumah masih punya pertanyaan atau ingin konsultasi seputar topik ini, kami tunggu di nomor 021-2903-2644 atau via Twitter di @daya_tv, dikasih hashtag Ruang Keluarga. Kita lanjutkan perbincangannya selepas yang satu ini, satu lagu lagi dari Kak Bosco. Silakan Kak.